Aduh, apa nggak ada orang yang lihat ya? Atulah, paman-paman. Ayo tolong selamatkan orang yang tercebur itu sebelum terlambat. Yalah, kapalnya malah ninggalin. Gawat. Kan curiga nih. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Paman editor, coba tolong putar ulang adegannya. Baiklah, coba kita teliti mulai dari sini ya. Ini rupanya sebuah kapal nelayan. Perhatikan, ada jaring, ada juru kemudi, ada beberapa anak buah kapal. Sepertinya mereka sedang bergegas mencari ikan nih. Ternyata bukan hanya kapal ini yang berangkat. Tuh lihat, ada puluhan kapal yang juga berangkat mencari ikan hampir bersamaan. Semuanya berbondong-bondong melaut. Kalau pemandangannya seperti ini, biasanya sedang memasuki musim ikan. Hasil tangkapan biasanya cukup melimpah. Hei, itu ada sobat otan si burung camar. Mereka banyak berterbangan dekat sini. Otan tahu, kalian pasti mau nemenin Otan ke laut kan? Yalah, Otan dicuekin. Aha, Otan ingat sekarang. Kalau ada banyak burung seperti ini, tandanya ada gerombolan ikan yang menjadi mangsa incaran mereka. Wih, kan benar kata Otan. Lihat si burung camar yang menukik itu, dia dapat ikan buruannya. Kalian lihat itu kan? Itu tuh, gemericik di permukaan air. Air laut yang sedang tenang, tiba-tiba saja bergemericik seperti kejatuhan butiran hujan. Padahal sedang tak hujan. Tuh lihat, burung-burung camar juga menukik sambil memburu ikan kecil ke arah gemericik itu. Ini dia pertandanya. Sontak saja, paman-paman nelayan langsung bergegas. Piur! Ternyata ini tuh. Orang yang tercebur di awal tayangan tadi, rupanya ia adalah salah seorang nelayan yang bekerja di kapal ini. Paman ini punya tugas khusus. Ia sengaja melompat ke air untuk mengawali perburuan ikan. Ia bertanggung jawab sebagai orang yang pertama menurunkan pemberat jaring pukat. Kemudian, ia pun bertugas untuk menjaga bagian sisi ujung dari jaring yang dibentangkan agar tetap pada tempatnya. Kalau sudah seperti ini, kapal nelayan harus bergerak kilat melingkar mengelilingi ikan-ikan ini. Jaring nantinya akan mengepung kawanan ikan. Paman nelayan yang lain juga tak hanya berpangku tangan. Mereka bahu-membahu untuk menebar jaring. Teknik ini sering disebut sebagai pukat cincin. Cara penerapannya memang dibentangkan melingkar seperti cincin. Kapal nelayan harus dengan cepat membentangkan pukat jaring. Tidak tanggung-tanggung, panjang pukat jaring seperti ini bisa mencapai lebih dari 300 meter. Sambil kapal melingkar menebar jaring, paman yang tercebur tadi menepuk-nepuk permukaan air. Bukan karena kurang kerjaan atau panik ya. Paman ini berusaha menjaga arah gerak gerombolan ikan ini agar tetap berada pada jangkauan lingkar jaring. Nah, sudah terkepung sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paman-paman ini tidak sembarangan menarik tambang dan jaring ya. Mereka harus bergerak cepat untuk mengurung ikan. Ruang gerak ikan makin dipersempit. Jaring pukat mulai menyempit. Dan itu dia ikannya. Wah, kalian pasti sudah pernah melihat sobat otan si ikan teri ini dong. Lihat, mereka sudah terkepung. Sesekali burung-burung camar memanfaatkan kesempatan ini. Ikan yang makin terkumpul tentu lebih mudah untuk diburu. Wah, kalau gini sih kalian bisa kenyang dengan mudah. Lihat, sekali serok banyak juga ikan yang didapat.
Keranjang penampungnya hampir penuh. Luar biasa. Ini beneran ikan teri semua nih. Di sekitar perairan Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, hingga ke wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, banyak kapal nelayan yang mengoperasikan jaring cincin seperti ini. Selain ikan teri seperti ini, ikan yang biasa ditangkap adalah ikan-ikan pelagis lain seperti ikan tuna, ikan tongkol, ikan lemuru, ikan kembung, dan lain sebagainya. Kalau sedang musimnya, satu kapal bisa mendapatkan ikan teri hingga tak kurang dari 3 ton. Wih, banyaknya! Ayo paman-paman, kita bersiap untuk cari gerombolan ikan teri lainnya untuk kita tangkap. Sebentar, Otan cerita sedikit tentang ikan-ikan mungil ini. Namanya juga ikan teri, ukurannya pasti kecil dong ya. Ikan teri yang terbesar saja hanya berukuran 10 cm. Eits, meski begitu gerakannya super lincah loh. Gercep pula alias gerak cepat. Cakep. Nah, karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang keperakan ini, ikan teri seringkali menarik perhatian dan menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar loh. Waduh, beraninya sama yang kecil nih, curang. Tapi tenang, Sobat Otan ini punya cara jitu untuk menghindari pemangsa. Ikan teri termasuk hewan komunal, artinya hidup berkelompok. Mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari pemangsa dan juga mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol ini, ikan teri akan mengecoh musuh, karena gerombolan ini akan terlihat seperti ikan besar. Musuh juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Sensor penglihatan musuh pun bakal kacau. Dan akhirnya, sang predator akan sulit memilih satu ikan dari sekian ribu ikan yang bergerak bersama-sama seperti ini. Pintar juga kamu, Sob. Kermaks! 1, 2, tari yang kompak ya! Sepertinya ikan hasil tangkapannya besar sekali tuh. Lihat saja, yang narik banyak banget. Bagaimana Paman? Sudah kelihatan belum ikannya? Duh, Otan jadi deg-degan deh. Kira-kira yang didapat ikan apa ya? Nah, itu jaringnya sudah semakin dekat dengan permukaan air. Otan jadi penasaran. Nah, itu dia. Ayo kita lihat sama-sama ikan bah. Loh, Otan kira ikannya besar. Ternyata kecil-kecil semua. Kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Hei, ini ramai banget kayak mau demonstrasi. Oh iya, ada yang tahu tidak? Sobat-sobat imut kita ini namanya siapa? Ikan teri. Iya, Anda salah. Baiklah, Otan kasih tahu ya. Paman-paman nelayan di sini menyebut mereka dengan sebutan ikan duo atau ikan nikel. Di Gorontalo, ikan duo merupakan salah satu ikan favorit tangkapan para nelayan. Loh, ada apa ini? Kok Sobat Otan ditangkap sih, Paman? Memangnya salah dia apa? Sepertinya detektif Otan harus menyelidiki nih. Cus, Paman Editor, kita berangkat ke mesin waktu. Kegiatan realokasi ini karena bertepatan dengan adanya pertemuan G20 yang akan diselenggarakan di Bali.
satu lokasi yang akan dikunjungi adalah kawasan GWK. Untuk memberikan rasa aman kepada delegasi peserta, maka program realokasi Sobat Otan ini diberlakukan, teman. Tapi apa benar di GWK memang banyak Sobat Otan yang berkeliaran? GWK ini kami kan culture park ya, taman budaya. Nah, kami ini di surrounding dengan bukit dan hutan. Jadi satwa liar di sini cukup meresahkan. Nah, ini dia para petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Bali yang sedang mempersiapkan peralatan perang. Peralatan untuk menangkap Sobat Otan maksudnya. Teknik yang digunakan untuk menangkap anjing liar adalah tulup. Tulup adalah senjata tradisional yang berarti sumpitan atau tiup. Di dalam tulup biasanya berisi obat bius agar Sobat Otan tidak berontak saat mau diamankan. Shh, sepertinya Paman sudah menemukan target sasaran, teman. Agar Sobat Otan tidak curiga, biasanya Paman akan berkeliling menggunakan sepeda motor terlebih dahulu. Jika sudah dekat dengan sasaran, langsung deh, slup! Good job, Paman! Sekali tiup, langsung kena target sasaran. Tunggu, Sob! Jangan kabur! Ayo, kakak kameramen! Kita buntuti Sobat Otan ini! Jangan sampai kehilangan jejak! Karena obat bius yang diberikan belum bekerja, biasanya anjing liar akan lari karena ketakutan. Nah, tugas kita adalah memantaunya agar tahu di mana posisi anjing itu berada. Itu dia, teman. Nampaknya ia sudah mulai terkena efek dari obat yang kita berikan. Nah, di saat seperti ini, barulah salah seorang tim akan menjaring anjing agar tidak kabur. Syukurlah, akhirnya satu ekor anjing liar berhasil dievakuasi, teman. Oh iya, selain dari dinas terkait, program ini juga melibatkan LSM Pemerhati Kesejahteraan Hewan. Yang berpartisipasi kali ini adalah Kak Tio dari Rumah Singgah Satwa Bali. Selain momen pertemuan G20, program realokasi anjing liar ini juga terkait menekan penyebaran rabies di daerah Kuta Selatan. Sepanjang tahun 2021 saja, sudah ada sekitar 49 kasus gigitan rabies di Pulau Bali. Nah, untuk itulah, selain event G20, program ini juga sekaligus mencakup vaksinasi untuk para anjing liar. Teman, sepertinya tim kembali menemukan satu anjing liar di dalam kawasan GWK. Sob, larinya jangan jauh-jauh ya. Otan nanti bingung cari kamu. Atau kalau sudah ada tempat yang nyaman, kamu bisa Sherlock ya. Jadi dulu pun yang kita gunakan itu adalah isinya di peluru itu adalah obat bius. Jadi kita tidak melakukan eliminasi, tapi kita mau melumpuhkan dengan obat bius. Setelah itu kita relokasi, kita pindah ke tempat penampungan. Tuh benar kan Otan bilang, efek obat bius hanya membuat anjing lebih tenang, bukan mengeliminasinya. Betul kan ya Pak maksud Otan tadi? Jadi salah satu program kita adalah bagaimana kita melakukan pengendalian, kemudian bagaimana kita melakukan realokasi anjing-anjing liar yang ada di sini. Kita bekerja sama dengan LSM Penyayang Binatang. Satu target berhasil kita lumpuhkan lagi teman. Tapi apa daya, lari Sobat Otan ini lebih cepat dari yang kita kira. Mudah-mudahan saja ia masih berada di lokasi GWK, sehingga tim bisa langsung mengevakuasinya. Nemu ini yang habis kena tulup lagi. Kita coba evakuasi. Katanya belum disteril, jadi kita sterilin next. Ternyata lokasi Sobat Otan ini ditemukan cukup jauh teman. Tapi untung saja tim gabungan matanya jeli. Jadi ketahuan deh posisinya. Teman, sebelum dibawa ke shelter oleh Kak Tio,
biasanya anjing liar ini akan dibawa ke dokter hewan terlebih dahulu. Selain pemeriksaan kesehatan, sobat otan ini juga akan disteril. Untuk menghandle anjing liar tidaklah mudah, teman. Walau masih terkena efek obat bius, ia tetap saja bisa menyerang kita. Oleh karena itulah, tim dan dokter sangat berhati-hati ketika menghandlenya. Setelah diberi obat anestesi, sobat otan pun langsung naik ke meja operasi. Oh iya, ternyata steril memiliki beberapa manfaat bagi anjing liar loh. Salah satunya mencegah mereka dari kanker. Syukurlah operasi sudah selesai. Terima kasih dokter. Setelah steril dan vaksin rabies, anjing hasil realokasi ini langsung ditempatkan di shelter milik Katio, yaitu rumah singgah satwa. Di sini, anjing yang baru datang akan masuk karantina terlebih dahulu sambil diobservasi kesehatannya. Jika dinyatakan sehat, baru mereka bisa bergabung dengan kawanan anjing lainnya. Dog shelter memiliki peran untuk membantu mengurangi populasi anjing liar yang terus meningkat. Selain itu, mereka juga memiliki peran untuk mencarikan adopter bagi para anabul di sini. Otan punya sobat baru. Ia berasal dari negara tetangga Australia. Ia adalah wombat. Kalian pasti masih asing kan? Karena sobat otan ini baru banget datang ke Indonesia loh. Meskipun baru, si Wotol ini sudah akrab loh dengan para perawat di sini. Loh. Kamu mau kemana, Wotol? Kita kan baru aja kenalan. Ini dia salah satu rutinitasnya, teman. Setiap pagi, dia selalu diajak jalan-jalan. Tujuannya, selain untuk mengenal lingkungan, juga baik untuk kesehatannya. Yang semangat ya, Sob. Lumayan kan lemak-lemakmu terbakar? Biar makin singset deh. Loh. Kok mogok sih, Sob? Gimana mau langsing kalau jalan sebentar saja sudah nggak kuat? Aduh, kamu kecapean ya? Atau, Otan tahu, kamu pasti lapar ya? Tuh kan, nggak ada yang kuat kalau harus gendong kamu. Jadi harus pakai kereta dorong deh. Teman, sobat otan ini tidak terbiasa dengan suhu Indonesia yang beriklim tropis. Karena di negara asalnya, suhunya tidak terlalu panas. Kalau udah kelelahan begini, dia akan lemah, letih, dan lesu. Untungnya, suhu kandangnya diatur menggunakan pendingin udara, sehingga dia tetap merasa nyaman. Kalau mulai kepanasan, dia biasanya dimasukkan ke dalam kandangnya, sambil menunggu waktunya makan. Botol! Si wombat ini adalah mamalia gemuk dan termasuk jenis binatang marsupial, teman, alias hewan berkantung. Otot cakarnya sangat kuat, teman. Biasa digunakan untuk menggali liang. Teman, di alam liar, wombat biasa menggali lubang besar untuk tempat tinggalnya. Si wombat ini mampu membuat terowongan yang panjang dan kompleks menyerupai labirin. Bahkan panjangnya bisa mencapai 30 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter.